bagi setiap manusia, dan untuk menentukan salah satu utamanya adalah tentang waktu penunaian haji. Jadi di sini kita akan temukan jawaban dari Al-Quran. Kalau kita ingin melihat tentang penunaian haji yang berlangsung di bulan Dzulhijjah, yang nanti akan terkait babnya dengan bab-bab kemuliaan Dzulhijjah. Ada Arafah di sana, ya, ada wukuf, ada puasa, ada penyembelihan, ada Idul Adha. Maka untuk membahas semua ini dari segi waktu, patokannya tidak menggunakan matahari, tapi patokannya apa? Bulan. Lebih tepatnya fase-fase perubahan bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man watha wa ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Masjid Al-Ihsan di Bekasi. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Kita turut mendoakan semoga saudara-saudari kita yang telah atau akan memasuki waktu salat diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah dimanapun berada sesuai dengan waktu salatnya untuk menunaikan dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bahasan kita, dan saya akan memohon izin untuk menguraikan ini secara fokus dan lebih sistematis sehingga waktu yang tersedia untuk kita belajar di malam ini bisa lebih efektif insyaallah. Karena itu memohon fokus dari semua supaya kita lebih sesuai dengan esensi pembahasan yang akan kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, telah disampaikan ba'da maghrib menjelang isya tadi bahwa kaitan dengan waktu kita menunaikan ibadah, desain yang Allah telah anugerahkan kepada kita terdiri dari dua bagian utama. Ada yang mengacu objeknya kepada matahari dalam konteks pantulan bayangannya dan melahirkan ibadah harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kemudian kita menunaikan ibadah salat yang patokannya nanti mengacu kepada matahari. Jelas ya? Untuk penentuan waktunya, awas, bukan penyembahan. Penyembahan kita berlangsung kepada pencipta matahari dan seluruh yang ada di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Yang kedua, ada yang terkait dengan desain akumulasi bulan. Maka patokannya pun yang digunakan adalah bulan. Lebih tepatnya fase-fase pergantian hilal atau perubahan hilal yang membentuk bulan secara utuh. Maka nanti patokan bulan ini digunakan pada ibadah-ibadah yang muncul dalam konteks akumulasi bulan seperti ibadah tahunan. Maka kalau kita ingin menunaikan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, maka patokannya bukan lagi bayangan atau pantulan dari sinar matahari, melainkan patokannya adalah bulan. Dalam konteks ini hilal awal bulan. 1. 2. Hikmahnya Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai dua patokan utama adalah 1. Agar manusia tidak henti menghadirkan penyembahan kepada Allah setiap hari dalam 24 jam dan mampu menikmati penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah di setiap musim yang dirasakan dalam konteks kehidupan di dunia. Jadi musim panas bisa ibadah, musim dingin bisa puasa, musim semi, musim gugur kita bisa mendapati Idul Adha, Idul Fitri yang silih berganti. Paham sampai di sini? Baik, karena itu kita simpan sejenak terkait dengan matahari, kita masuk dulu ke bulan, fase hilal. Karena suasana saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah yang membutuhkan analisis atau riset kepada peredaran bulan yang memunculkan hilal awal bulan. Kita mulai dulu dengan dalilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 189. Anda tadi sudah menuliskan 3, 1 dan 2 adalah ayat Quran dan yang ketiga hadis. Kita mulai dengan yang pertengahan dulu ya. Quran surah kedua Al-Baqarah
di ayat 189 paling kanan agak sedikit ke bawah di mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ada ayatnya? Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Dah, ketemu ya? Baik, sebentar. Sebelum kita baca dan kita ketahui terjemahan serta tafsirnya, saya ingin berikan sedikit tentang asbabun nuzulnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau dikenal dengan Ibnu Abbas, sahabat junior anak kecil mulia ini itu senang meriset. Jadi selalu melihat sesuatu itu ingin bertanya, dan memang itu karakteristik anak-anak. Karena itu saya suka agak rewel mengatakan, tempatkan anak itu di lingkungan alhamdulillah yang positif dan ilmiah, sehingga semua yang ditanyakannya itu punya makna. Jadi kalau ditempatkan di lingkungan yang hanya penuh dengan mainan saja, maka yang ditanyakannya mainan. Tapi kalau Anda tempatkan di lingkungan yang membentuk kematangan intelektualitasnya dan spiritualitasnya, maka yang akan ditanyakannya itu penuh dengan makna. Buya, kenapa kita harus sholat? Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Itu peningkatan spiritualitasnya. Ya, nanti intelektualitas juga begitu, melihat ini nanya, kenapa kucing suaranya ngeong? Kenapa ayam harus berkokok gitu kan? Itu memang tidak mudah dijawab, tapi sangat mengesankan ketika didengar. Ibnu Abbas melihat ke langit setiap malam, kok lihat bulan berubah-ubah. Kadang sabit, kadang sabitnya juga di bawah, kadang di atas, kadang-kadang bulat. Nah, proses perubahan bentuk ini setiap fasenya itu disebut dengan hilal namanya. Nah, ya, setiap fasenya. Misalnya bentuknya sabit, maka ini disebut dengan hilal dalam bentuk fase sabit. Setiap dia berubah dari sabit, mau penuh, tengah, sampai dengan bulat, semua akumulasi perubahan itu dijamakkan dari kata hilal menjadi ahillah namanya. Jadi ahillah itu kedengaran ya? Baik. Jadi kalau satu fase disebut dengan hilal, hak besar ya. Seperti yang sabit begini misalnya, atau tengah-tengah mulai begini, atau nanti sampai mau penuh, atau sampai dengan penuh, badar. Kalau kita cakup ke semua fasenya, 1, 2, 3, sampai penuh, sampai sabit lagi, sampai hilang, maka dijamakkan namanya dari hilal menjadi ahillah. Ya. Ahillah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengamati itu. Kok berubah-ubah? Kadang sabit, kadang terang, kadang bulat di tengah-tengah, kadang hilang. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fase-fase perubahan itu. Ketika ditanyakan, turunlah kemudian jawaban langsung dari Allah berupa Quran surah kedua ayat 189. Ini untuk menguatkan risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kan tidak pernah belajar formal membaca, menulis, menghitung, mengeja, maka ilmunya langsung Allah berikan. Jelas ya? Langsung Allah ajarkan. Karena itu bahasa Qur'annya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan langsung ilmunya oleh Allah, baik itu melalui Al-Quran ataupun hikmah-hikmah dan pengetahuan lainnya. Lebih lengkapnya Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Maka diajarkan oleh Allah, turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Boleh jadi yang bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi ketika ayatnya turun dibentuk jamak, mereka akan banyak bertanya tentang fase-fase perubahan hilal ini.
Jadi Allah sudah memberikan informasi, bukan hanya Ibnu Abbas. Mungkin di generasi selanjutnya ada orang yang akan meriset apa sih manfaat dari perubahan hilal ini. Jelas ya? Maka di sini nanti muncul kaidah dalam ilmu ulumul Quran di bab tentang asbabun nuzul. Kaidahnya berbunyi al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu, ibrah itu, pelajaran itu nanti akan muncul berdasarkan keumuman lafaz ayatnya, jangan dikhususkan kepada sebabnya. Jadi kalau ingin bahas tentang perubahan fase hilal, awas, jangan hanya fokus karena sebabnya Ibnu Abbas, bukan. Tapi ayat ini turun karena pertanyaan Ibnu Abbas, tapi mewakili kebutuhan umat muslim di setiap lintas generasi. Paham? Baik, kul, katakan Muhammad SAW, viralkan, hiya, fase-fase perubahan hilal ini, kalau diriset, fase-fase perubahan hilal dari bulan ini, kalau diriset, mawaqitu linnasi wal haji, bisa digunakan sebagai patokan waktu akumulasi bulanan bagi setiap manusia, dan untuk menentukan salah satu utamanya adalah tentang waktu penunaian haji. Jadi di sini kita akan temukan jawaban dari Al-Quran. Kalau kita ingin melihat tentang penunaian haji yang berlangsung di bulan Dzulhijjah, yang nanti akan terkait babnya dengan bab-bab kemuliaan Dzulhijjah. Ada Arafah di sana, ya, ada wukuf, ada puasa, ada penyembelihan, ada Idul Adha. Maka untuk membahas semua ini dari segi waktu, patokannya tidak menggunakan matahari, tapi patokannya apa? Bulan. Lebih tepatnya fase-fase perubahan bulan. Baik. Nah sekarang pertanyaannya, kita tanya balik, ya Allah, bagaimana caranya kami bisa menjadikan bulan sebagai ukuran? Metodenya seperti apa untuk menetapkan waktu yang dimaksudkan? Maka diajarkanlah dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dua metode utama. Jelas ya? Ada berapa? Dua metode utama. Satu metode yang simple, yang semua orang bisa melakukannya, tidak harus menjadi pakar. Orang awam pun bisa mengerjakan itu. Ya. Maka apa yang bisa dilakukan? Pakai dalil aja, pakai dalil supaya ada kaitan yang mudah. Buka Al-Bukhari. Itu Al-Bukhari ada ya. Nih. Nomor hadis 1909. Coba dibukakan Mas, saya tuliskan, tolong bukakan. Paling kanan sebelah bawah, 1909. Kitabus Syam, kitab ke-30, nomor hadis 1909. Kitab As-Syam, ditulisnya As-Saum di situ atau As-Syam, kitab ke-30, nomor hadis 1909. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada enggak? Oh sini. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kitab As-Saum. Nah. Ini betul ya, kanan bawah ya. Tuh, bisa baca enggak kanan bawah? Nah, langsung saja begini. Perhatikan baik-baik. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan kalimatnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum, atau di riwayat lain fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Kalau Anda ingin mengawali puasa atau mengawali Id, kata Nabi, maka ada satu metode yang mudah untuk ditempuh, yaitu li ru'yatihi. Ru'yat saja. Ada ru'yat, ada ru'a, itu beda. Saya akan fokus ke ru'yat saja karena tadi saya janji fokus. Ru'yat. Ru'yat itu singkatnya melakukan pengamatan secara langsung. Ya, melakukan pengamatan secara langsung. Kapan dilakukannya? Teruskan nanti di hadisnya, nomor hadis 1913.
Masih di Al-Bukhari. Nomor hadis 1913. Rawinya berbeda. Kalau ini Abu Hurairah, yang ini Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun ummiyatun. Okay? Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asy-syahru hakadha wa hakadha. Kata Nabi, kita itu, Nabi maksudnya sedang menyampaikan ke komunitas masyarakat pada masa itu untuk memberikan kesan kepada kita sekarang. Kata Nabi, kita itu, komunitas kita di masa lalu ya, di era Nabi, bukan sekarang. Ummatun ummiyatun, kita ini masyarakatnya ummi. Apa itu ummi? Ummi, bukan itu ya. Ummi itu kalau kita ngaji syarah hadisnya ya, al-baqa ala hali wiladatil ummi. Ya, ummiyah itu al-baqa ala hali wiladatil ummi. Maksudnya apa? Ini kata kiasan yang menyampaikan keadaannya nggak jauh beda dengan keadaan saat dilahirkan oleh ibu. Ummi itu kan ibu. Ummiyah itu sifat keibuan. Tapi diambil kata kiasannya. Maksud sifat keibuan itu ketika baru dilahirkan oleh ibu kan nggak bisa baca. Ada nggak begitu dilahirkan oleh ibu 1 + 1 sama dengan 2, gitu kan? Atau langsung bisa baca misalnya? Nggak ada kan ya? Maka kata Nabi, inna ummatun ummiyatun, kita itu menerangkan masyarakat pada masa itu, umumnya kita itu keadaannya ummi. Maksudnya apa? Keadaan yang sama seperti saat ibu melahirkan, kurang pengetahuan dalam konteks belum bisa baca, ya kan? Pada umumnya masyarakat nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung. La naktubu wala nahsubu. Jadi nabinya sifatnya ummi, dan ini kalau nabi disifati oleh Allah ummi, hikmahnya adalah litakidi i'jazi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya, untuk menegaskan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, tapi punya pengetahuan melebihi keadaan pengetahuan dulu dan generasi setelahnya. Tapi objektifnya adalah masyarakat pada saat itu disifati bahkan oleh Allah itu dengan umumnya masyarakat ummi sifatnya. Pada umumnya, hampir umumnya nggak ada yang bisa baca, menulis, membaca. Sedikit tapi nggak mewakili. Ya, maka itu turun surah Al-Jumu'ah, surah ke-62. Turunkan dalilnya, ya, biar tersambung secara sistematis. Quran surah 62 di ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di kalangan masyarakat yang sifatnya ummi. Jadi era Nabi pada masa itu rata-rata masyarakatnya belum bisa baca, menulis dan berhitung. Jelas? Awas pahami dulu nih, ini penting ya. Kemudian rasulnya sendiri disifati ummi. Karena Allah menginginkan ilmunya langsung diajarkan oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka pindah surahnya ke Al-A'raf surah ke-7 ayat 157. Awas ya. Nabinya disifati ummi, kemudian umatnya pada masa itu masyarakatnya disifati ummi. Maka di Al-A'raf di ayat 157, alladzina yattabi'una. Awas. Terus kan? Alladzina yattabi'una arsulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Umatnya Nabi Muhammad itu akan mendapati rasulnya di awal diutus dalam keadaan ummi, tidak pernah belajar membaca, menulis, apalagi menghitung. Jadi nabinya disifati ummi, masyarakatnya secara umum disifati ummi. Karena masyarakat konteksnya ummi, nggak biasa menghitung, membaca dan menulis, maka metode pertama yang disampaikan oleh Nabi yang paling gampang, yang bisa diakses semuanya. Kata Nabi, kalau mau gampang, kita kan nggak biasa ngitung. Inna ummatun ummiyatun, kita itu kalangan yang ummi, nggak biasa ngitung. La naktubu wa la nahsubu, nggak biasa nulis, nggak biasa ngitung. Asy-syahru kadza wa kadza, kata Nabi, kalau mau gampang bulan itu kalau nggak 29 30, kita hitung-hitung, kita lihat-lihat aja nih harian. Ya, hari pertama lihat hilal begini, 2, 3, 4 sampai hari ke-29, jumlah bilangan bulan kata Nabi sederhana. Ya, diberikan oleh Allah. Ya, kemudian pengetahuan, kalau enggak 29, 30, dikasih isyarat dengan jarinya.
Tapi kita nggak punya kemampuan menghitung di hari keberapa tuh hilal muncul. Maka itu paling gampangnya, lihat aja hari 29. Karena itu setiap tanggal 29 Hijriah, misal kemarin kan Zulqi'dah ya, bulan ke-11. Nanti setiap tanggal 29 di hari ke-29, paling gampangnya menetapkan 29 gini. Kalau tengah-tengah kan bulat tuh, ya kan? Dihitung aja tuh. Kalau udah hampir habis, kosong nih, nggak kelihatan bulannya. Itu kalau udah hilang, tanggal 29 namanya. Gampangnya begitu. Ya, makanya nggak pakai ngitung pun bisa. Jadi kalau Anda tadi katakan, Ustadz kok hitung-hitung 29 atau 30? Gampangnya begini, kalau udah hilang tuh hilalnya, fase hilang hilal, ya bulan nggak kelihatan, itu hari 29. Maka kata Nabi, jumlah bilangan bulan tuh kalau nggak 29 pasti 30. Nggak ada 28, nggak ada 31. Halo, jelas? Jelas ya? Maka lihat aja setiap tanggal 29, kalau bulan sudah nggak kelihatan, maka besoknya, kan? Di hari 29 itu, di malam 29 itu sudah kosong, dalam keadaan kosong nggak terlihat, sudah nggak ada, itu namanya prosesnya ijtima, ya, atau konjungsi bahasa kerennya sekarang. Jadi antara posisi bulan, matahari dan bumi berada dalam satu garis, sehingga bulan kemudian tidak tampak, dan itu hanya terjadi setiap tanggal 29 bulan Hijriah. Maka nanti masuk maghrib, akan ke maghrib, lihat aja. Ketika matahari tenggelam dengan syarat sudah ijtima sebelumnya, sudah hilang duluan. Matahari tenggelam, terus kelihatan tuh muncul ting cahaya gitu kan? Di beberapa titik itu hilalnya muncul, hilal awal bulan namanya. Ini contoh garis ufuk nih. Ini garis ufuk, garis 0 derajat. Ya. Ketika matahari tenggelam, terus kita melihat dari sini. Ya. Mataharinya tenggelam, muncul nih awal bulannya begini hilalnya. Kelihatan. Maka ketika dia tampak terlihat, kata Nabi, maka tetapkan esoknya hari baru, bulan baru. Paham? Kalau dia nggak kelihatan, maka genapkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Jadi kalau Zulqi'dah kemarin, ya, kelihatan nih di tanggal 29, maka tetapkan besoknya tanggal 1 Zulhijjah. Tapi kalau nggak kelihatan, genapkan bilangan sebelumnya 30 hari. Ramadan juga begitu. Sya'ban tanggal 29, gampangnya lihat. Nggak kelihatan, tetapkan 30 hari. Kelihatan, besoknya tanggal 1. Maka metode melihat pengamatan secara langsung ini disebut dengan ru'yat namanya. Nih. Ru'yat. Apa yang diru'yat? Hilal. Ini, hilal yang mana? Hilal awal bulan. Kapan dilakukannya? Setiap akhir dari setiap bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 29 menjelang ke fase maghrib. Mana dalilnya? Sabda Nabi di Al-Bukhari, nomor hadis 1909. Siapa rawinya? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa harus menggunakan ru'yat ketika Nabi praktikkan? Alasan Nabi sederhana, karena masyarakat pada masa itu tidak terbiasa menghitung dan menulis. Mana dalilnya? Al-Bukhari nomor hadis 1913. Siapa rawinya? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di mana ditemukan? Di Kitabus Siyam, kitab nomor ke-30 dari 97 topik di Sahih Al-Bukhari. Paham sampai sini? Teng-tengen kalau nggak paham. Teng-tengen tuh bahasa apa tuh? Bahasa Rusia ya. Oke, fokus lagi sini. Fokus lagi. Ini bukan hanya untuk menetapkan ibadah-ibadah akumulasi bulan. Ibadah harian juga pakai ru'yat. Karena harus konsisten, kan nggak bisa ngitung. Ya, nggak punya kemampuan menghitung secara kompleks. Makanya waktu sholat pun dulu di era Nabi, karena masyarakatnya ummi, nggak punya kemampuan menghitung, ya, secara tepat, akurasi tinggi, ya, seperti saat ini, maka mereka simpel aja untuk sholat harian pun melihat dengan ru'yat. Apa ru'yatnya? Kalau ini ru'yatul hilal, kalau untuk sholat ru'yatul syamsi, melihat kepada bayangan atau pantulan dari sinar mentari. Caranya tanam tongkat, ini lapang. Tanam tongkat. Nanti kalau cahaya sudah terik, kemudian mengarah ke tongkat ini, memantulkan bayangan ke sini.
Kalau bayangan ini sudah setinggi dengan tongkatnya dan mulai mengecil, zuhur. Ya. Kemudian setelah itu makin mengecil lagi, asar. Makin mau habis, maghrib. Dan kelihatan di suasana alamnya. Hilang gelap sama sekali, sudah hilang suasana sorenya itu, ya. Maka muncullah kemudian Isya. Sejak tahun 150 Hijrah, ini metode ini dikembangkan dengan lebih kreatif lagi, ya. Itu di wilayah Tunisia, namanya di Koromain. Saya pernah kunjungi itu. Ada Masjid Koromain, desainnya seperti Masjidil Haram. Jadi ada ruang-ruang di tengahnya, di masjidnya di sebelah sini. Di sininya ada bentuk gundakan tinggi. Di sininya kemudian ditanamkan besi, tiang besi besar. Ini hebatnya ulama kita dulu tuh. Lalu di sini ada penunjuk waktu nih, termasuk di sini. Jadi ketika matahari memantul ke sini, itu langsung menunjukkan kepada bayangan ke sini, langsung ada tulisannya. Tulisannya zuhur, asar, maghrib, isya sudah hilang. Dan terus berkembang sampai kemudian, ya, diamalkanlah Quran surah ke-10 ayat yang ke-5 untuk menunjuk pada metode yang kedua. Yang pertama sudah selesai, namanya apa? Ru'yat. Yang kedua pindah surah ke-10 ayat 5. Yunus ayat 5. Saya ingin kita semua punya dasar ilmiah yang intelektualitasnya teruji. Ya, jadi jangan menghadirkan perbedaan begini-begini, bukan. Yang kita gali ilmunya bagaimana. Paham ya? Yuk kita baca ayatnya. Quran surah 10 Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Awas, li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Baik, ketemu? Dialah Allah yang telah menjadikan mentari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Tuh, itu diksi Al-Quran tuh, tajam sekali. Matahari yang punya sinar, desainnya begitu, bulan memantulkan cahaya. Sesuai ya dengan fakta ilmiah ya. Kemudian menetapkan bagi bulan itu poros-porosnya. Yang dimaksud itu fase-fase hilal tadi, ahillah. Apa fungsinya? Kata Allah, li ta'lamu, supaya engkau bisa meriset dari fase-fase hilal itu ada sinina, untuk menghitung jumlah akumulasi bulan sampai akumulasi tahun. Jadi kalau kita belajar hisab itu, kita udah bisa ngitung tuh sampai 20-30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Ya? Bukti gampangnya demikian. Wal hisab. Nah, penghitungan itu bisa dilakukan dengan teliti, dengan akurasi yang sangat tinggi. Makanya kita di akhirat pun kan akan dihisab ya. Ya kan? Kenapa menggunakan kata hisab? Karena hitungannya, akurasinya sangat tinggi. Sekecil apapun dipertimbangkan, baik itu kebaikan ataupun kesalahan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka hisabnya itu nggak akan lewat. Sekecil apapun. Nah, akurasi hitungan dengan metode hisab itu dalam konteks kehidupan kita itu mendukung ya pola hitungan dengan akurasi tingkat tinggi. Jadi nggak sembarangan, bukan menghitung biasa. Ini yang nanti yang dikenal ilmu hisab ini dengan ilmu falak, atau dalam konteks nanti sekarang di astronomi. Maka dari dalil ini apa hadisnya? Kembali ke Al-Bukhari nomor 1913 tadi. Kata Nabi, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kalau kami itu masyarakatnya, ya karakteristik masyarakat yang dulu itu nggak bisa ngitung, nggak biasa ngitung begitu. Nah, hadis ini bukan hanya menunjukkan metode ru'yat yang digunakan, tapi juga secara, awas ya, kalau kita amati secara dalam, memberikan isyarat bahwa untuk menetapkan awal bulan itu, baik Ramadan, Idul Fitri, Syawal, Idul Adha, Idul Hijjah, bisa menggunakan hisab. Tapi kenapa Nabi nggak pakai? Karena kami masyarakatnya umumnya meru'yat, nggak biasa ngitung karena nggak mampu. Jelas ya? Maka ketika ayat turun menjelaskan, bagi yang sudah punya kemampuan, silahkan gunakan hisab. Jadi dua-duanya itu bisa digunakan. Kalau mau simple, ya ru'yat aja. Ya kan? Kalau mau ngitung mampu, silahkan lakukan. Karena itu pertama kali digunakan praktek dalam hisab ini, yang kita lakukan pada ibadah yang paling pokok sifatnya wajib, itu dalam hal sholat. Nah, maka sekarang berubah jadi jam kan?
Saya tanya nih, siapa besok yang sholat duhurnya akan menanam tongkat di lotong? Hah? Nah, ini mau saya tunjukkan, boleh, jangan disalahkan. Dan jangan ditertawakan, kalau mau nanam aja. Ya kan? Terus orang itu mengatakan, misalnya saya ingin mengikuti sunnah Nabi, nggak apa-apa. Ya, kita tidak boleh menertawakan, mengecam sepanjang kemampuannya untuk seperti itu. Tapi ketika ingin ada yang simpel, saya pengen yang simpel aja supaya gampang taunya. Azannya supaya mudah, maka kemudian dikembangkan dengan yang kedua, gunakan hisab, maka muncul akurasi. Sekarang jadwal sholat jam sekian, 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 sekian. Ya, Kemenak kan kalau mengeluarkan jadwal sholat sudah pakai jam kan? Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib, isya, sampai dengan ke isya, sampai ke subuhnya lagi. Bahkan sekarang Anda mau ketik subuh sepekan ke depan, udah ada jadwalnya. Dan Anda nggak pernah komplain kan? Ya kan? Nah, berarti ini kita mesti sepakati, memang boleh menggunakan ru'yat, boleh menggunakan hisab. Paham sampai sini? Jelas ya? Sekarang kita mengerti ya, sholat kan sudah ada, kita praktekkan tiap hari ya. Itu wajib sifatnya. Halo? Itu wajib bin kudu kan? Harus dikerjakan kan? Harus dilakukan kan? Baik. Oke, lanjutkan. Ustaz, kenapa Indonesia beda dengan Saudi? Dzulhijjah tahun ini. Jawabannya mesti belajar. Mesti belajar. Jadi jangan berargumentasi tanpa dasar pengetahuan. Akhirnya yang muncul perbedaan-perbedaan yang melahirkan bukan hanya beda pandangan, bisa perselisihan. Akhirnya keluarlah sikap-sikap yang kontraproduktif. Puasa Arafahnya sunnah, tapi maaf, berselisihnya haram. Nutupnya gimana tuh? Haram tuh kan dosanya 100%, sunnah paling tinggi 75% sunnah muakkadah. Jadi kalau saat bersamaan puasa Arafah tapi mencela orang lain, dapat pahala 75%, dosa 100%. Sisanya minus kan? 25%, maka mesti hati-hati. Ya, maka saya dan mengajak kepada murid-murid kita semua jangan biasakan seperti itu ya. Nah, jadi sekarang isunya bukan membeda-bedakan. Kenapa ormas ini beda dengan pemerintah? Nanti muncul lagi kenapa pemerintah beda dengan Saudi? Jadi akhirnya semua serba beda. Bagaimana cara menganalisisnya? Kembalikan ke pengetahuannya.